Nah, waktu menjelang jatuhnya Gus Dur itu, apakah Anda menduga kalau sampai Gus Dur itu dilengsarkan? Oh iya, Oh, iya. sudah terjadi. Saya sudah, karena begini, saya kan anggota kabinet di bidang Menko Polsoskam ya. Jadi setiap hari rapat membaca situasi. Bagi saya Gus Dur tuh lengser atau tidak tergantung dukungan tentara dan Oh. Polri. Iya waktu itu. Tergantung kan Gus Dur tuh mau mengeluarkan, dia sebut waktu itu dekrit, maupun kemudian yang keluar namanya maklumat kan. Tapi dekrit lah, tindakan sepihak. Nah, waktu itu dalam rapat-rapat saya dengan Pak SBY dan seluruh kepala staf angkatan itu, semuanya tidak ada yang setuju Gus Dur mengeluarkan dekrit. Mari kita dukung Gus Dur, kata mereka, tapi jangan mengeluarkan dekrit. Kalau mengeluarkan dekrit, itu melanggar konstitusi, kami tidak patuh. Saya bilang ke Gus Dur, iya. Iya, yang membela di sidang itu hanya saya dan Pak Alwi. Di sidang-sidang Polsoskam itu. Ya menurut saya pemerintah ya Anda harus patuh semua, tapi tidak bisa, ini melanggar konstitusi. Dan saya sebenarnya paham juga. Waktu itu saya sampaikan ke Gus Dur, Bapak Presiden, Ya pokoknya jangan. iya kompromi lah Bapak, saya bilang. Kenapa? Bapak akan kalah dalam pertarungan dengan MPR. Iya. Kenapa? Karena tentara tidak mendukung Bapak. Oh, Pak Mahfud salah katanya. Wow. Saya ini kan presiden, jadi tentara itu mendukung saya, cuma Pak Mahfud nggak tahu katanya. Coba bayangkan hebatnya orang itu. Loh, presiden, saya ini rapat tiap hari dengan mereka. Mereka nggak setuju presiden. Iya, itu kan jenderal yang di situ. Jenderal yang lain kan banyak katanya. Kata Gus Dur kan, enteng aja kan Gus Dur itu. Akhirnya apa benar kan? Mereka saya sudah duga Gus Dur akan jatuh, tapi saya dampingi sampai saat-saat terakhir. Bahkan waktu itu sudah ada semacam operasi lobby-lobby agar menteri-menteri itu membuat pernyataan tidak mendukung Gus Dur, kemudian akan dipertimbangkan duduk di kabinet berikutnya, gitu. Saya bilang enggak, saya ingin jatuh bersama Gus Dur, saya bilang. Iya, ada 5 orang yang waktu itu sudah ditunjukkan kesehatannya. Ini Pak teman Bapak udah tanda tangan nih, mendukung Gus Dur diberhentikan. Silakan berhentikan, tapi saya tidak tanda tangan gitu, saya bilang. Biar jatuh saya ikut sama Gus Dur, saya bilang. Apa? Saya bilang, masa saya mau yang tidak mau juga, yang tidak mau tanda tangan dipaksa-paksa gitu si Yahya Muhaimin. Al-Hilal dia ya Muhaimin sampai diancam oleh Amin Rais kan. Kamu kalau tidak mendukung pelengseran Gus Dur, kamu saya pecat dari PAN. Dan memang diberhentikan kan Pak Yahya sama ini. Lalu Alwi Shihab 4 lah Pak yang ini. Tentu Khofifah saya kira tidak ikut arus terseret ke situ, karena pada akhirnya kami juga tidak masuk kan di kabinet berikutnya. Meskipun yang lain masih hampir tetap kan, cuma ganti beberapa orang gitu. Nah itu yang terjadi pada tahun 2001 yang bagi saya ya sangat mengesankan. Sampai sekarang itu. Tapi Anda waktu itu memang siap untuk gugur bersama Gus Dur. Oh iya. Kan jadi Anda memang mengutamakan loyalitas. Loyalitas bagi saya. Saya sudah katakan Gus Dur akan jatuh. Kalau Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden, Gus Dur itu melanggar konstitusi dan akan jatuh. Tapi waktu itu Gus Dur, itu kan teori konstitusinya Pak Mahfud. Harun al-Rasyid bilang lain lagi ya, Profesor Harun al-Rasyid. Ini loh, kata Harun al-Rasyid, saya boleh mengeluarkan dekrit. Loh kata saya juga boleh, tapi kalau kalah Gus Dur jatuh. Karena dekrit itu hukum yang di luar konstitusi, tergantung menang atau kalah. Bung Karno mengeluarkan dekrit, menang Bung Karno. Bisa saya bilang. Tapi Gus Dur tidak didukung tentara, Bung Karno didukung tentara. Nah pertanyaannya, kenapa tentara tidak mendukung Gus Dur? Nah saya tidak tahu situasinya pada waktu itu. Ya mungkin tentara pada waktu itu kan sudah lebih banyak juga komunikasinya dengan politik, kekuatan-kekuatan politik di luar kendali Gus Dur. Mungkin itu juga, sehingga ini reformasi kan lebih cair waktu itu, demokrasi kan, tentara bisa ke sana kemari, bahkan saya masih ingat tuh si Bimantoro, Kapolri kan diberhentikan oleh Gus Dur karena tidak loyal. Nggak mau datang waktu serah terima jabatan itu.
Nggak mau diberhentikan. Gus Dur sudah ngangkat Khairuddin Ismail sebagai Kapolri baru. Datang Khairuddinnya, Bimantoronya nggak datang untuk dialihkan jabatan itu. Sehingga lalu terjadi guyonan waktu itu. Gus, ini Bimantoro nggak datang ini, tongkat komandonya nggak ada, gini gimana? Kata Gus, apa tuh? Itu tongkat komando untuk memberi komando pada polisi-polisi itu. Alah, katanya tongkat komando aja beli di pasar Senin kan bisa, kata Gus Dur. Enteng aja Gus Dur tuh, anda merasa terbebani gitu. Beli di pasar Senin aja nanti saya serahkan ke Ismail, katanya. Nah, pada waktu Anda mengalami semua itu, Prof. Nah, pada waktu akhirnya diumumkan bahwa Gus Dur lengser, gitu. Ya. Apa yang Anda waktu itu lakukan? Begini, ketika Gus Dur itu lengser, pada hari itu saya sedang ke Jawa Timur. Ditugaskan oleh Gus Dur untuk mewakili beliau meresmikan Universitas Negeri Madura. Nah, waktu itu Gus Dur kan bikin ada universitas swasta namanya di sana Universitas Bangkalan. Terus orang Madura usul agar itu dinegerikan. Gus Dur setuju. Nah, lalu saya diutus ke sana hari itu. Saya bilang Gus Dur, Gus, situasinya panas begini, masa saya harus berangkat? Itu kan ngurus dirjen aja, enggak Pak Mahfud kan orang Madura, biar orang Madura Banggala punya kamu di sana yang resmikan, menggantikan saya. Oke, nah begitu saya di sana, tiba-tiba tengah malam itu, jam 11 malam, saya sudah sedang di Surabaya, tiba-tiba sudah saya lihat di TV rame, istana dikepung katanya. Ada apa istana dikepung? Ada sejumlah tentara di Monas membawa tank dan macam-macam. Ada apa? Terus saya telepon ke Jakarta. Telepon Pak Alwi, ini ada apa? Pak Mahfud segera ke istana. Lah saya di Jawa Timur. Lah gimana? Gawat gini, kamu kok Jawa Timur? Lah saya disuruh Gus Dur, saya bilang. Ini Gus Dur mau mengeluarkan dekret sudah dikepung orang ini katanya. Jam 11 malam Pak di Surabaya. Aduh, saya ini kan tidak ada pesawat tengah malam begitu kan, tidak ada pesawat. Naik heli kan tidak boleh tengah malam kan, Mbak Mila, helinya tentara kan tidak boleh malam naik pakai heli. Heli itu kan hanya siang bisanya. Akhirnya saya pulang siangnya, itu paginya saya tidak jadi ke Madura, terus saya terbang, saya langsung ke istana. Keadaan sudah gawat Pak, di jalan itu tentara polisi sudah ramekan di jalan. Nah, saya kira di istana juga gawat. Saya masuk ke istana tuh, Gus Dur tuh sedang bergurau dengan MH Ainun Najib. Gitu. Nggak tegang sama sekali, ketawa-ketawa. Padahal di DPR, di jalan orang sedang demo, presiden mau jatuh. Gus Dur tuh masih ketawa-ketawa. Saya kaget, Gus, loh Pak Mahfud kok pulang katanya. Ya, pulang ini situasinya gawat. Ah katanya, tenang aja katanya, kata Gus Dur. Nah itu hebatnya ya, saya terkesan dengan itu. Tidak ada kegawatan. Saya membayangkan Gus Dur nih sedih atau takut. Enggak ada. Ya ketawa kayak Pak Jaya sekarang ini ketawa. Ya saya waktu itu dampingi beliau. Iya, pakai celana pendek aja. Tapi ada satu yang waktu itu saya berdua dengan beliau. Kemudian sebelumnya kan saya dengan Bang Buyung kan juga seperti Anda pernah menghadap untuk jangan melawan MPR itu. Tapi kan dimarahi cuma kudu. Kamu jangan mau tuh sama Bang Buyung. Ya, aku takut saya. Akhirnya itu, tapi kemudian setelah lengser, berdua saya tanya kepada Gus Dur, Gus, kok jadinya seperti ini gitu kan? Gus bilangnya aman kan? Iya, bilang aman kan? Iya, tapi dia kemudian menghela nafas. Salah perhitungan. Ya enteng aja. Enteng. Pakai celana pendek. Iya, celana pendek. Nah,